lu kalah lu ikut gua, kalau gua kalah gua ikut lu, kayak begitu. Ada ngelihat sosok gede hitam atau dia depan rumah, maksudnya rebahan dia sadar begini aja nih, nggak tahu kayak nampain apa lah istilahnya, kelihatan merah ini juga bener-bener kayak merah gitu, panas bener kayak bola api ngehantem duar, dan itu berasa panasnya pun sampai sawan orang tua saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Sururi. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membagikan sebuah cerita, akan tetapi saya mendatangkan seorang narasumber yang ingin membagikan ceritanya dan mungkin bisa diambil pelajaran dari ceritanya. Langsung aja kita sapa nih narasumber kita. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Boleh tahu namanya siapa nih Pak? Panggil aja Bang Mayor. Mayor. Oke. Makasih banyak nih Pak udah datang jauh-jauh dari Karanganyar ya, jauh-jauh ke sini ke Sukabumi. Lumayan. Sukanya si Bumi. Berapa jam naik kereta Pak? Bentar, nggak sampai 3 hari. Nggak sampai 3 hari. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, pengen ngebagikan cerita waktu di mana nih Pak? Masih di rumah sih maksudnya. Oh, masih di rumah. Masih di rumah, iya. Pengalamannya pengalaman apa Pak? Maksudnya cerita tuh ngalamin kejadian apa gitu? Kejadian hal-hal yang mistis gitu maksudnya. Kayak berhubungan dengan sihir atau santet lah gitu. Oh, Iya. jadi intinya salah satu keluarga atau siapa ada yang kesantet gitu? Ya, betul. Tahan dulu kali ya Pak ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, bakar rokok dulu. Dan kopi. Kopi dong, kopi. Mas, kopinya mas. Si Jito mas. Singkui mas. Ora, sing susu. Yang itu yang susu. Ini dua-duanya sih. Satu aja sih. Kopi dulu Pak. Siap. Nih, kalau mau ngerokok, join aja dulu dah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi awalnya bukan beberapa tahun sih, emang udah lama kejadiannya tuh pas pemilihan kepala daerah. Ya mungkin daerahnya nggak usah kita sebutkan namanya juga nggak usah kita sebutkan, privasi juga kan hitungannya ya. Jadi lagi itu pemilihan lurah kalau nggak salah. Memang pemilihan lurahnya itu agak jauh dari rumah saya. Emang kebetulan orang tua saya dalam tanda kutip ya bisa lah maksudnya, dibilang bisa ya pokoknya gitu dah ya. Emang beberapa kali sering lah kayak ada orang berobat maupun biologis ataupun yang hal-hal goib lah gitu ya, datang ke rumah, non medis lah intinya. Nah iya, kebetulan itu kan ada suatu kepala daerah mau nyalonin ceritanya. Dia datang, emang dia datang lagi itu berdua atau bertiga lah gitu. Ya singkat cerita dia datang minta kalau kayak mungkin formalnya kayak minta bantuan secara apa ya? Secara yang nggak terlihat lah gitu. Iya. Sebelumnya emang orang tua juga berunding dengan, emang yang bisa kan orang tua laki-laki. Bapak saya berunding dulu ke keluarga mau disanggupin atau tidak, soalnya kan menyangkut yang kayak gitu, yang udah-udah emang menyangkutnya bukan, soalnya kalau udah perjanjian begitu
yang udah si calon yang nanggung resikonya ini bukan si calonnya lagi soalnya. Jadi nanggung resikonya Ya, dari pihak kitanya. iya betul. Awalnya sih sama orang tua perempuan agak nolak gitu, emang takut lah ya, sama anak-anak juga agak nolak, tapi akhirnya disanggupin. Akhirnya udah disanggupin, emang orang tua saya tuh tidak memaharkan, tidak mematokkan kalau nolong orang. Cuma setidaknya kan maksudnya ya, namanya kayak kita berobat pasti ada Syarat lah intinya. Nah iya, untuk mematokin tarif pun enggak. Mau siapapun mau minta tolong, mau berobat atau gimana, datang aja, insya Allah ditolongin kan gitu. Kita cerita, udah lah tuh diokehin sama orang tua. Kita diokehin, kita kan nggak tahu bakal sesudah itu tuh bakal kejadian apa, kita nggak ada yang tahu nih. Akhirnya pas udah begitu, selang beberapa hari, ini di malam pertama nih, kalau yang kalau nggak salah dari cerita yang dulu tuh, pokoknya kejadiannya 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Ya, ini dia malam pertama nih. Semalam pertama itu kejadian mungkin sekitar jam 2 sampai setengah 3 pagi dini hari. Orang tua kan tahajud, lagi sholat, tiba-tiba ada nih ledakan dari atas, entah apa gimana, dar aja. Orang tua kaget, namanya lagi sholat kan ya, udah gitu emang posisi lagi jam 2:30. Sama orang tua laki-laki karena dia udah sering kejadian hal-hal kayak gitu, Gak kaget lah. Nah iya, gak kaget. Udah lanjut aja sholatnya. Udah itu malam pertama, cuma gitu aja tuh malam pertama. Alhamdulillah gak ada yang dari keluarga ataupun orang tua sendiri, gak ada yang kena lah maksudnya gitu. Masih sedikit dihiraukan. Kirain di malam kedua ini kirain nih besok dan seterusnya gak bakal ada lagi, kira. Nah malam kedua sama halnya seperti itu, tahajud itu hampir mau ke sama sih jam 3-an itu kejadian. Karena kebetulan rumahnya kan pagar teralis gitu. Nah itu sama suara kayak kemarin. Nah kalau kemarin beda dari atas, nah ini dari bawah. Gak beda jauh, kayak gimana ya? Kalau divisualisasikan suaranya tuh kayak batu gede. Emang kebetulan rumahnya tuh pojok tusuk sate, turun begitu kan? Iya. Nah, dikirain orang tua ada batu gitu kan, bener-bener gede dah pokoknya kayaknya. Duar, itu sampai getar ke dalam juga, sampai getar, sampai ke dalam rumah sampai getar. Itu lagi sholat pun langsung kaget, langsung keluar. Takutnya kalau udah bener-bener pagar rubuh apa gimana kan ya. Khawatir lah. Khawatir ya. Pas dilihat utuh pagar. Sedangkan itu getaran tuh sampai dalam. Sampai bener-bener getar gitu. Gimana sih, kayak batu bener-bener gede gitu. Suara gelindingnya pun ada. Kehantem pagar lah. Pas kehantem, duar. Itu langsung getar. Tapi batunya nggak ada. Nggak ada. Suara getarannya pun pokoknya kayak batu ngantem pagar aja. Udah masih alhamdulillah lah, maksudnya ngecek, orang tua juga ngecek kamar kan, anak-anaknya takut gimana lah ya. Soalnya kan mengingat dia juga bukan lagi berurusan sama yang berwujud. Nah iya, kalau yang berwujud mungkin masih bisa dilawan lah. Iya. Nah malam ketiga kalau nggak salah nih, sama itu kejadian pun setiap lagi sholat tahajud. Pas lagi sholat tahajud, pertama sama itu berulang tuh dari depan, dar, sama masih dihiraukan. Soalnya kan kemarin juga kejadian seperti itu tapi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Dari atas, dar, alhamdulillah, maksudnya sama nggak ada apa-apa lah. Jadi ini pas heran, bukan gimana ya, mau percaya tapi ya orang tua ngelihat sendiri dan ngerasain. Jadi ceritanya lagi sholat tahajud.
Pas salam nih orang tua cewek, pas tahajud kan salam. Pas salam begini, jarak 1 meter itu, kayak bola api ngehantem, duar, dan itu berasa panasnya pun, sampai sawan orang tua saya. Itu ke atas rumah? Dari atas rumah ke bawah, ke lantai. Oh, kelihatan Wujud apinya tuh, ledakannya kelihatan. Sampai kerasa setengah badan tuh, kerasa panas. Besokannya sampai orang tua sawan kali ya. Dia pulang kampung akhirnya orang tua saya yang cewek nih. Karena takut dia. Saking takutnya lah, maksudnya nggak mau kenapa-napa lah. Karena namanya orang tua cewek kan ya. Dia pulang kampung nih ceritanya nih. Pulang kampung, dikira nggak bakal ada lagi nih kejadian di kampung nih. Tapi orang tua laki-laki saya masih di Bogor, masih di rumah sama saya. Pas di kampung, ternyata sama masih diserang juga. Jadi yang kayak gitu tuh, kalau spekulasi saya, mungkin si pihak dari sananya nyerang yang lemah dulu. Soalnya itu nyerang ibu saya. Nah, lagi kejadian pulang kampung, itu kejadian dini hari juga, mau ke kamar mandi kalau itu. Buka pintu kamar mandi, sama jarak 1 meter. Seperti kejadian yang kemarin. Itu sama api ngantem. Duar aja. Itu bersuara. Tapi yang herannya dan anehnya, orang sekitar tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang denger lah intinya. Nggak ada yang denger, apalagi ngeliat gitu maksudnya. Akhirnya, karena di jauh, waktu di kampung dia makin takut juga kan. Di kampung lebih-lebih takut. Jauh dari bapak saya kan ya. Akhirnya pulang juga tuh pulang ke rumah. Terus udah tuh ibu saya sedikit agak ngedown lah maksudnya. Ngomong lah ke bapak saya, "Bah, gimana dari pihak sononya? Ini kan resiko kayak benar-benar yang diincer tuh nyawa lah istilahnya, benar-benar dikejar tuh. Mungkin orang tua khawatir ya, nggak apa-apa lah orang tua mah. Ini yang dikhawatirkan anak-anaknya loh, yang masih pada polos istilahnya. Udah percayain aja sama Allah, kita bukan gitu. Namanya kita nolong orang, masalahnya kita bukan gitu. Benar-benar nggak ngeharapin materi kayak apa kayak itu, benar-benar nggak. Sampai kayak kita minta pertanggungjawaban ke si calonnya kayak apa gimana kita ngehubungin, nggak sama sekali. Benar-benar pure niat nolong buat keselamatan dia lah gitu. Emang sama si calonnya juga benar-benar nggak kenal, benar-benar nggak pernah ketemu, tahu-tahu dia datang minta tolong, ya udah tolongin kan ya. Terus malam lanjut sama masih itu, ternyata masih diserang. Nah pas malam ke-7 tuh, emang kan setiap malam Jumat tuh di rumah, emang dari tahun 80-an orang tua tuh selalu ngadain pengajian lah maksudnya. Kalau kayak lagi masih ngajar-ngajar di Depok, mungkin ya ngajar-ngajar anak-anak pasar kalau dulu. Siapa aja yang datang diajarin kalau orang tua. Pas lagi ngajar malam Jumat, itu orang tua minta tolonglah ke jamaahnya gitu ya. Kamu udah nganggapnya kayak anak lah gitu, anak angkat gitu. Nggak, tolong nih malam besok tepatnya, kalau dihitung sama dia, mudah-mudahan sih ini malam terakhir, kata orang tua kan ya. Minta tolong buat yang ngaji nih, buat temenin maksudnya. Temenin di rumah lah maksudnya. Takutnya, namanya malam, takut benar-benar itu malam terakhir, takut ada serangan yang lebih dahsyat dari yang kemarin. Pertama diiyahin nih, pas lagi pengajian tuh, ya siap, kan gitu. Singkat cerita, kalau nggak salah udah hitungan malam ke-7 nih. Nah di situ pada parno, benar-benar panik. Orang tua sakit, orang tua laki-laki nih, kan parno tuh ya istilahnya, takut kenapa-napa gitu ya. Benar-benar sakit dah, badan panas, sampai buat berdiri pun nggak bisa. Susah lah ya. Susah benar-benar, udah di kamar. Cuma dia bilang ke anak-anak didiknya gitu, jangan pulang katanya, diam aja di rumah sampai besok, pulang nanti aja lah subuh. Itu pas mungkin malam 1 atau malam apa gitu, pokoknya kalau dari hitungan itu malam ke-7. Terus udah gitu, nah benar-benar di malam itu tuh
wujud, kalau ngewujudin sih nggak ada, cuma ada suara seperti kayak, pernah tahu film Angling Dharma yang Wah. yang suara yang nenek lampirnya itu? Kayak gimana ya? Belum pernah nonton Yang sih, semua- soalnya gimana sih? Pokoknya kayak suara parubaya ketawa gitu. Oh, iya, nenek pokoknya- ketawa gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada suara auman juga. Entah itu auman, ya mungkin yang nggak terlihat lah. Dari depan. Sama itu kayak yang batu itu, kayak kemarin-kemarin. Hmm. Meledak. Dar. Masih inilah pokoknya. Itu malah satu yang murid ngajinya tuh, satu nemenin di kamar. Sama dia juga udah panas dingin. So ngeliat orang tua saya tuh tangan panas, bener-bener panas dah, bener. Kalau nyentuh air, nyentuh gelas pun ya, itu dari airnya dingin bisa anget. Bener-bener panas tinggi, bener-bener merah dah pokoknya, muka pucat pokoknya. Terus nggak lama sama itu, kalau itu di kamar Kejadiannya. ini yang kayaknya nyerang anak-anak murid ini kayaknya. Di kamar sebelah pokoknya, jauh dari kamar orang tua. Sama itu ada suara-suara yang gue bilang pokoknya. Akhirnya dari suara-suara itu, nah yang tadinya dititipin buat nemenin, Arno dia pada pulang, nggak ada yang mau nemenin di rumah. Malam itu juga. Nah iya itu benar-benar malam puncak lah. Kita sebagai anaknya sama orang tua cewek juga udah khawatir lah, maksudnya ngeliat si orang tua laki-laki bener-bener dia nggak, maksudnya rebahan, dia sadar begini aja nih, nggak tahu kayak nampain apa lah istilahnya, kelihatan merah ini juga, bener-bener kayak merah gitu, panas bener-bener. Bantu doa aja kata, baca apa aja udah pokoknya. Yang nama kita masih polos ya udah, bener-bener kagak tidur lah, baca ini baca itu udah segala macem lah pokoknya, minta pertolongan cepat sama Allah kan ya. Terus singkat cerita selesai dah nih ceritanya, udah tuh pas selesainya tahu-taunya panas dari badan orang tua tuh turun. Tiba-tiba reda Iya, gitu. turun akhirnya besokannya terus ada cerita dari tetangga tuh. Kita juga kan nggak bisa menceritakan tanpa ada narasumber lain nih maksudnya. Iya, betul. Soalnya omongan dari orang lah. nah iya, soalnya saya cerita pun kan orang lain nggak ada yang dengar. Akhirnya ada satu orang yang selama 7 hari 7 malam itu ada yang sering merhatiin, maksudnya yang sering jaga malam. Kata dia lagi minggu kemarin mah kayak ada api gitu dari atas rumah, gitu. Udah itu satu cerita lagi. Terus ada lagi yang lewat, kok lagi malam di rumah si A hujan ya. Nah emang kebetulan di bulan itu tuh lagi kemarau panjang lagi itu. Anehnya malam itu kalau nggak salah emang pas puncak malam ketujuhnya itu. Jadi tetangga-tetangga sekitar rumah pada melihat lah. Pada bilang ya, kok pada ngasih tahu. Kok di rumah hujan gitu. Terus kayak suara-suara gitu pokoknya, kayak yang jaga malam sering cerita. Terus malam-malam ini kata dia ada ngeliat sosok gede hitam kata dia depan rumah. Sama orang tua gimana ya, nggak dilanjut lah ceritanya, maksudnya cuma diiyain aja. Terus singkat cerita lagi, akhirnya ke malam Jumat selanjutnya nih, kan pengajian lagi. Kan ceritanya, singkat cerita ke malam Jumat selanjutnya. Pengajian lah ya kan ya, kumpul. Di situ ya tinggal ceritanya lah orang tua saya juga. Tasyakuran, alhamdulillah istilahnya kan ya. Alhamdulillah maksudnya nggak makan korban dan semuanya udah selamat lah gitu. Pengajian. Akhirnya dari perwakilan yang dulu nganter si calon lurah ini datangnya tuh sama pas pengajian malam Jumat itu, dan cerita dia bilang, kalau orang tua kan pertama nanya kabar dulu kan, nanya kabar si calonnya gimana. Basi lah ya. Alhamdulillah baik kata dia. Terus gimana, lancar apa enggak? Ya lancar sih, cuma
kayak serangan kayak gitunya mah ada lah kata dia. Cuma si calon ini nggak menang nih, nggak menang. Ya, cuma dalam hati kita ya, dalam hati saya, ya gimana mau menang istilahnya? Dia minta tolong aja kan nggak ada syaratnya nggak ada apa-apa lah. itunya, iya. Tapi dapat kabar lagi, ternyata yang selama 7 hari 7 malam itu bukan satu orang yang nyerang. Itu Banyak. 3 orang. Jadi 3 orang tuh bertumpuk benar-benar nyerang satu orang, benar-benar nyerang bapak saya semua tuh, tiga-tiganya. Dan dengar kabar nih yang di daerah sono setelah ada pemilihan ada korban 3 orang. Ya kita nggak mau sujud ya, nggak tahu itu bener itu orangnya atau tidaknya kan nggak tahu kita. Itu sih dari sumber orang sononya yang cerita gitu. Terus bapak saya juga cerita lagi pas kejadian di malam puncaknya itu. Ya tasyakuran bilang kemudian alhamdulillah dah maksudnya. Terus minta terima kasih juga udah nemenin. Terus ada yang nanya, di pas malam 7 itu ada apa aja bah? Pokoknya tuh pas malam 7 tuh, jadi pas lagi orang tua panas begini nih, lagi namparin nih, dia lagi kayak komunikasi sama sosok hitam besar pokoknya. Si sosok hitam besar itu bilang ke dia, kalau kayak bahasa kasarnya mah, lu kalah lu ikut gua, kalau gua kalah gua ikut lu, kayak begitu. Kan amit-amit kalau sampai istilahnya Nggak kuat lah ya. nggak kuat ya nggak tahu lah pokoknya cerita selanjutnya kayak gimana. Cuma kalau kayak di film-film mungkin kayak cerita-cerita film kayak misalkan ikut gitu mungkin dia ditawan sama kitanya apa gimana, cuma nggak tahu. Cuma sampai saat ini kan orang tua juga nggak pernah bilang namanya dia punya kayak gitu-gituan, nggak pernah, maksudnya Nutup lah intinya. nutup lah, iya. Yang tahu-tahu aja gitu kan. Iya betul. Emang kalau bukannya pada masa itu dan gimana ya Pak ya? Iya. Emang yang saya tahu juga kan di zaman sekarang pun masih banyak lah. Nah iya. Kayak contoh caleg-caleg, DPC, Iya, pokoknya calon-calon pejabat itu kan pada datang ke orang pinter, intinya ke orang pinter lah sebutannya lah ya. Pasti ada aja sebenarnya. Kadang sampai jarah-jarah ya. Iya. Mau sekelas caleg sampai yang saya tahu mungkin sekelas presiden pun ada mungkin. Pasti ada. Kita juga nggak tahu ya. Gitu karena kita nggak tahu. Terus terlepas dari hal itu mungkin ada yang percaya dan enggaknya, itu sih persepsi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing lah iya. intinya. Cuma kalau buat saya sih, mau bilang saya percaya tapi zaman sekarang udah modern, mau nggak percaya tapi pernah ngalamin. Iya benar. Itu dia masalah. Iya sih. Emang apa namanya pada saat ritual itu tahu nggak tuh Pak kira-kira apa namanya? Ritual gimana? Kan minta tolong nih dari pihak sananya minta tolong buat dibantu gini-gini. Nah terus tahu nggak tuh kira-kira yang dilakuin sama bapaknya orang tua abang saya tuh ya apa aja? Ya nggak ada ritual apa ya biasa aja kayak ngelakuin wiridan lah biasa, iya paling habis sholat biasa kayak wiridan biasa. Itu gitu-gitu aja. Benar-benar pure nyerahin urusan itu sama Allah udah pokoknya. Mau berhasil atau tidaknya ya gimana Allah maksudnya gitu. Namanya rencana Allah yang paling tahu lah maksudnya kan gitu. Tapi emang kalau kayak gitu saya pun bukannya pernah ngerasain ya. Emang ngalamin juga dari beberapa cerita apa namanya bantu orang ya. Saya bukan bisa lah ya maksudnya. Iya betul. Cuman usaha semampu saya doang gitu. Benar. Itu sama ngerasain bahkan sampai orang tua saya kena imbasnya. Kalau saya tuh hal kayak gitunya nyata. Kadang di depan rumah ada rumah lagi. Di depan rumah tuh ada tanah kuburan lah, ada kembang. Itu nyata, emang pure ada di depan rumah. Paham. Gitu. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih ya. Namanya kita ngebantu orang dalam hal gitu. Dimana ada yang suka pasti ada yang benci lah. Bahasanya gitu kan. Benar. Jadi udah kejadian itu akhirnya diambil pelajaran lah sama orang tua si cewek ya. Dia bilang kalau ada orang minta tolong kayak gitu lagi nggak usah dah sebenarnya. Ya soalnya menyangkut nyawa sih. Iya benar. Yang minta tolongnya di rumah bisa ngopi anteng-anteng, lah yang nolonginnya ini kan. Iya benar. Benar. Begitu kadang ya orang yang gimana lah ya. Maksudnya kita juga nggak bisa menyamakan semua orang lah ya. Betul. Saya juga pernah ada pengalaman jauh-jauh kan datang ke luar kota. Datang ke sana namanya
ada perjanjian lah, intinya saya datang ke sana Iya. untuk masalah transportasi dan yang lainnya tuh Betul. ditanggung. Nah, iya. Tapi nyampe sana tidak sesuai seperti omongan Iya, perjanjian di awal gitu kan. Saya bilang ya udahlah, niat saya juga kan buat Niat nolong, benar. nolong orang gitu kan. Tapi kan secara nggak langsung kita tahu etika lah. Iya. Ketika kita di orang minta tolong ke kita minta tolong ke orang lah gitu kan, peribahasanya Dari dasar juga kan ada hukumnya fardu kifayah lah itu fardu kan. kifayah gitu ya, mau Iya. gimana lagi kan, ya udah akhirnya tetap tolong gitu. Cuman saya juga lihat keadaan, kecuali Iya. kayak keadaan orang yang dimintai tolongnya ini memang tidak memungkinkan lah Iya, gitu iya, kan. paham. Ya udah, apa namanya, lillahi ta'ala aja. Iya, iya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini kan sekelas calon kepala desa. Nah, iya, itu dia. Nggak mungkin dong sebagai calon kepala desa nggak ada peribahasanya, nggak ada apa ya, Nah. pelicin-pelicinnya. Nah, iya. Apalagi kalau di desa-desa kan fajar subuh masih ada kali. Pasti. Subuh-subuh dar, pilih ini ya, pilih ini ya. Betul, betul. Itu masih ada lah kan. Sampai pas yang dari perwakilan si calonnya datang pun orang tua saya bilang yang disayangkan coba aja istilahnya ada ininya lah. Mendorong gitu. Nah, iya. Nah, tanda kutip di situ pun kalaupun dia ngasih materi gitu ya, itu nggak bakal dimakan sama keluarga. Ya. Pasti disalur sama yang membutuhkan daerah sekitar. Paham. Ya peribahasanya semisal dapet pendorong lah kayak. Iya, betul. Contoh misal nominalnya 1 juta gitu kan. Iya. Nah 500.000 bisa jadi dipakai buat selamatan, Iya. ya kan, intinya buat dia juga sebenarnya. syarat ritual juga, bukan Nah, ritual ya, syarat kan tirakat, sebutannya Iya, kan benar. tirakat lah ya, syarat Iya. tirakat. 500-nya bisa mungkin dibagiin, disumbangin. Nah, iya sebenarnya. Iya, seharusnya Cuma sih karena dia kayak gitulah ya, karena dia terlalu menyepelekan mungkin. ngegampangin lah. Iya. Jadi enggak mungkin modal juga habis kali jadinya. Padahal juga ya kalau saya pribadi kadang Pak ya, peribahasanya nolong orang, ngebantu orang kayak gitu, kita kadang dapet bukan dapet fee lah ya hitungannya. Iya, iya. Syarat lah, uang Syarat, iya. terima kasih dari pihak yang minta tolong. Paling nggak seberapa Pak, Ya, nggak tapi seberapa. resikonya ini Nah. yang berat. Enggak seberapa sama resep yang Ditanggung sama Ditanggung kita sama kitanya. gitu. Makanya saya juga adalah beberapa yang DM belum sempat dibalas tuh bukan berarti saya nggak mau nolongin gitu, tapi saya lihat kondisional diri saya, Kondisi. apa badan saya masih kurang enak, apa kan, terutama yang dari luar kota tuh saya mikirin dari masalah transportasinya Iya, gitu. betul. Karena memang ya pribadi saya kan di keadaan sekarang juga memang masalah apa ya sebutannya, finansial lagi kurang baik lah gitu Iya, iya. Pak. Jadi makanya mikir 2 kali, apalagi punya pelajaran juga yang kita udah ngebela-belain berangkat tapi nggak ada orangnya mah sembuh gitu, tapi Iya. dari kitanya sakit segala macem. Terus Soalnya nggak paham uang lah modal saya pinjem buat berangkat nggak balik modal lah peribahasanya Iya, iya. gitu. Ya, terlepas dari itu sebenarnya bukan kayak kita lagi hitung-hitungan materi ya. Iya Maksudnya. bukan. Ini mah apa namanya? Sebenarnya Ya sekarang ke dokter aja, Mbak. iya, Bayar kan kita Ya, ke dokter. nggak beda jauh dari kita untuk kita. Sebenarnya kayak gitu. bener, Kalau bener. kita berobat kan. Ya orang ke dokter aja peribahasanya kita. Nggak mungkin ke puskesmas, sekelas puskesmas aja pasti ada uang Pasti pendaftaran ada kan. aja, Iya. Ya memang sih kita nggak mematokkan harga atau gimana gitu, tapi kan ya syarat lah minimal gitu. Betul. Kalau kata orang dulu kan kayak kita ngurut nih, dikasih duit nggak mau, ya udah belikin rokok. Nah, Nah itu kayak kan gitu, ya. syarat lah Syarat intinya. aja. Tapi setelah kejadian itu nggak ada, maksudnya sampai terluka gitu bang. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya, Berarti satu pun benar-benar nggak ada. pure lah dalam 7 hari itu cuman ngalamin Mengalami hal-hal teror-teror Teror-teror. goib lah maksud kayak kayak gitu gitu. ya. Ya percaya nggak percaya, saya pernah di posisi itu, Nah, jadi itu saya dia. tahu. Makanya. Hmm. Makanya kadang saya juga pernah cerita gitu ke orang lain gitu ya, Hmm. cerita begini. Jadi orang lain tuh kayak menyepelekan lah, kayak Dimentahin lah. itu mah dongeng maksudnya. Iya. Ya, terserah sih maksudnya. Mau bilang itu dongeng, ya nggak maksa buat percaya juga. Hmm. Ya cukup kita aja lah maksudnya yang udah percaya. Mau ada persepsi dari orang kayak nggak ada, santet itu nggak ada maksudnya. Santet itu kayak cuma kayak Penyelewengan. nah iya, Kayak nakut-nakutin lah. takutin kayak gitu aja. Ya peribahasanya kan sebenarnya kayak orang dulu nakut-nakutin gitu ya Nah, Pak. iya. Kayak jangan duduk depan pintu. Nah itu kan pamali, pamali. Iya. Rawan jangan duduk depan pintu katanya gitu. Ntar jauh jodoh gitu. Iya. Padahal kalau kita terus kayak jangan keluar maghrib.
Nah, gitu kan. Nah, itu iya. kan kata orang dulu pamali ntar Pamali. diambil setan segala macem. Kalau kita main logikanya kan jangan duduk depan pintu, ya itu buat Iya, jalan. buat jalan, ngalangin. Jangan duduk di Iya. situ lah. Kan buat Benar. duduk masih banyak ya Ada kan. ininya, iya. Terus kayak maghrib jangan keluar. Ya wayahnya maghrib mah waktu sholat. Waktunya sholat, ngapain keluar? Ngapain Gitu. keluar gitu kan. Nah, Sebenarnya orang-orang dulu pun bilang kayak gitu ada sebab ada musababnya. sebabnya betul. Kira-kira dari cerita Bapak ada yang mau disampaikan gak nih pesan buat mungkin orang-orang yang peribahasanya bukan pelaku lah ya, bukan lelaku juga. Jadi orang yang Maksudnya, masih suka ngebantu orang gitu. Ya hal positifnya yang pengen disampaikan. buat hal positif ya maksudnya. Ya siapapun itu, kalau emang ada yang benar-benar minta tolong, ya semampu kita tolongin. Cuma dari yang sisi negatifnya nih ya, maksudnya buat orang yang sering ngejailin begitu, maksudnya Tobat lah udah intinya mah. Jangan lagi maksudnya. Tobat jangan Namanya, lagi. ya kalau di kita tuh bukan karma ya, maksudnya ya, bukan karma. Kalau karma kan kepercayaan lain maksudnya, Orang lainnya. sebutan karma tuh ya. Ya tabur tuai lah maksudnya, apa yang kita tanam kelak yang itu yang dipetik. kita petik, iya. Iya. Begitu. Ya sih, kadang saya juga sepakat Pak kalau buat orang yang sampai ya zaman sekarang masih sering lah ya orang Iya. sakit hati Nah itu benar, itu orang ini ngeri dah pokoknya. nyantet. Cuman kan balik lagi ke kayak coba kalau posisinya lu yang digituin, Nah, peribahasanya gitu, rasanya Kayak gimana? buat orang-orang zaman sekarang kan kayak minimal banget dari segi bahasa lah maksudnya. Oke lah misalkan kayak mau bercanda kayak apa gimana, unsurnya kan kita nggak tahu hati orang maksudnya. Jangan sembarangan istilahnya bikin orang sakit lah maksudnya. Iya. Soalnya kalau udah keranah itu ngeri asli bener. Soalnya pernah juga adalah kejadian kayak begitu makanya. Nah, teman-teman kalau mau dengar ceritanya silakan komen di bawah aja ya teman-teman ya. Jadi emang ya bener sih Pak, orang kalau udah sakit hati apa aja pasti dilakuin. Apa aja pasti dilakuin. Bener. Tapi ya memang nggak semua gitu ya, tapi memang yang kalau udah sakit hati udah gelap ya. Ya susah lah. Nantilah di lain kali pertemuan ada itu maksudnya. Boleh. Ya saya juga gimana ya, ada juga lah beberapa orang yang bikin saya sakit hati, kesel dan lainnya. Cuman dari orang tua pribadi juga ngomong udah nggak usah gini ya, nggak usah diladenin lah peribahasanya gitu. Nggak apa-apa orang mau niat jahat ke kita gitu. Juga. Ya saya pribadi juga kan nggak tahu lah ya, siapa tahu ada orang juga yang memang pernah sakit hati dari ucapan saya atau dari sikap saya. Namanya manusia kan tempatnya salah gitu kan. Jadi peribahasanya kayak ya udahlah, orang kayak gini ke kita mungkin apa yang kita juga pernah berbuat salah sama orang dan kita belum sempat minta maaf gitu kan. Karena kan rambut kita sama hitam, hati manusia nggak ada yang tahu Pak. Tahu kalau hati manusia. Iya. Ya teman-teman semua mohon maaf nih. Jadi emang maaf juga nih Bang ya, ala kadarnya lah di sini kan. Jadi memang belakangnya sawah, ada suara kodok, suara apa aja. Gitu kan ya, sederhana lah. Saya juga lagi berusaha mau berkembang lah. Amin. Dan ini di belakang juga ada rel kereta. Jadi kadang kepotong-potong suara gitulah. Suara alam. Jadi ya namanya kita berusahakan dari awal. Siapa tahu ada rezekinya di YouTube ini kan bisa berkembang gitu. Maaf juga nih, udah jauh-jauh datang ke sini, udah nyempetin waktunya lah buat berbagi sedikit cerita. Nah, teman-teman semua, jadi cerita dari Bang Mayor tadi bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ataupun bikin teman-teman semua takut ketika berada dimanapun, dan bikin teman-teman semua takut untuk maju kalau bisa. Yang pada pengen nyalon DPR, nggak usah DPR dah, jauh-jauh lah ya. Nyalon desa, nyalon bupati. Cobalah kalau memang minta tolong ke orang atau gimana, minimal kita saling menghargai aja lah gitu kan. Ya paham lah gimana maksudnya, jangan jor-joran datang ngasih janji ini itu ketika udah jadi lupa diri gitu kan. Jangan kayak gitulah. Kita juga kan memilih bupati, desa dan yang lainnya karena percaya dengan kepemimpinannya gitu. Jadi jangan mengecewakan rakyatnya. Oke. Mungkin cukup sekian video dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Dan teman-teman semua jangan lupa beristirahat,
Nantikan video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap.